الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسفيهنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تعالى في آية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا معاشر المسلمين رحمكم الله. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, Al-Imam Al-Hafiz Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam satu kitab klasik yang beliau susun dan beliau tulis menuliskan satu dialog singkat dan sederhana namun penuh nilai dan hikmah. Dituliskan satu dialog antara seorang ulama besar yang cukup masyhur di kalangan ulama-ulama sufi yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur. Satu hari Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur ditanya oleh seseorang, "Tuan Imam, kami baca di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, bermohonlah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan dan perkenankan permohonanmu." Mendengar pertanyaan itu, kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur kembali bertanya kepada orang itu, "Benar, memang ada ayat itu di dalam Al-Quran. Lalu apa masalahnya?" "Tuan Imam, kami sudah baca itu doa. Kami sudah bermohon kepada Allah. Kami sudah bermunajat kepada Allah. Pagi, sore, siang, malam kami selalu berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai dengan saat ini doa-doa yang kami baca, permohonan-permohonan yang kami minta belum diperkenankan dan belum diijabah serta dikabulkan oleh Allah? Bukankah Allah janji di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu." Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur beliau mengatakan, "Tahukah kalian kenapa doa yang kalian baca belum diperkenankan oleh Allah? Tahukah kalian kenapa permohonan-permohonan yang kalian minta kepada Allah belum diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?"
Dari sekian banyak sebab-sebab yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah, kata Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Itu yang menyebabkan doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Itu yang menyebabkan permohonan dan permintaan kalian tidak diperkenankan oleh Allah. Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Banyak di antara kita, saudara, kita kenal Allah. Ketika ada orang bertanya kepada kita, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pasti jawaban kita Allah. Ketika anak-anak kita bertanya kepada kita, Bapak, siapa yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari? Jawaban kita juga Allah. Bahkan ketika ada orang bertanya kepada kita, siapa yang memberikan nikmat dan rizki kepada kita, pun jawaban kita adalah Allah. Kita kenal Allah, walam tu'tuhu haqqahu, tapi kita tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana Allah bisa dekat dengan kita, saudara, kalau kita sendiri tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Maaf, Allah tidak bisa dekat kalau hanya diceramahkan saja. Allah tidak bisa dekat kalau hanya dipidatokan saja. Tapi insya Allah, Allah akan dekat dengan kita, bahkan akan terasa hadir dalam hidup dan kehidupan kita kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak ritual ibadah. Semakin banyak kita sujud kepada Allah, semakin dekat Allah kepada kita. Semakin banyak kita melaksanakan kewajiban kita, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semakin banyak kita melaksanakan perintah Allah, semakin dekat Allah kepada kita. Semakin sering kita bangun di waktu malam, ketika orang sedang asik dalam tidur, orang sedang terlena di dalam mimpi, kita bangun kepada Allah, kita sujud bertahajud kepada Allah. Semakin sering kita bertahajud kepada Allah, yakinlah Allah akan semakin dekat dengan kita, saudara. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, maaf, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun pasti diberikan oleh Allah, karena Dia adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, ada sebahagian di antara kita, saudara, baru kita mau mendekatkan diri kepada Allah, baru kita mau sujud kepada Allah di dalam situasi-situasi tertentu saja, di dalam keadaan-keadaan dan kondisi tertentu saja. Sering di antara kita, ketika kita sedang mendapatkan musibah dan ujian, baru kita dekat dengan Allah. Ketika kita sedang mendapatkan cobaan-cobaan, masalah demi masalah datang bertubi-tubi kepada kita, baru kita sujud kepada Allah, baru kita ambil tasbih, kita sebut-sebut nama Allah, kita menangis di waktu malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika kita sedang mendapatkan ujian dan cobaan, baru kita ingat kepada Allah. Tapi sering di antara kita, ketika kita dalam keadaan sukses, dalam keadaan sehat, dalam keadaan jaya, Allah kita lupakan dalam hidup dan kehidupan kita. Disitulah Allah pernah menyindir kita, saudara. Dengan tandasnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu. Disindir kita oleh Allah. Kata Allah, wa idza masal insana durru, ketika mereka manusia kami berikan ujian, ketika manusia kami berikan cobaan, ketika manusia kami timpakan berbagai macam masalah,
da'ana li jambihi au qa'idan au qa'imah, barulah mereka dekat kepadaku, kata Allah. Barulah mereka sujud kepadaku, barulah mereka menyebut-nyebut namaku. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu, ketika musibah itu kami ganti dengan kenikmatan, kata Allah. Yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, kata Allah. Yang rezekinya kurang kami tambah rezekinya, kata Allah. Yang tidak pernah naik jabatan dan kedudukannya, kami naikkan jabatan dan kedudukannya. Senang mereka, sukses, sehat mereka. Maraka'an lam yad'una ila durrin masahu. Manusia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah ingat kepada aku, kata Allah. Saudara, saat ini kita tidak bisa membohongi diri kita. Kita tidak bisa menutup diri kita. Kita berada di dalam satu keadaan, satu zaman yang amat sempit hidup dan kehidupan kita, saudara. Sempit kita di dalam beraktivitas, padahal kita hidup dalam dunia yang begitu luas, saudara. Sempit kita untuk berdagang, sempit kita untuk bekerja, sempit kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena saat ini kita berada di dalam satu zaman, satu keadaan yang sedang mendapatkan satu ujian dari Allah. Allah datangkan itu wabah pandemi COVID-19, Corona, yang sampai saat ini belum tampak ujung selesainya, saudara. Allah datangkan ini kepada kita saat ini demi Allah. Allah turunkan ini wabah corona, pandemi yang saat ini melanda. Bukan hanya kita yang merasakan, saudara. Bukan hanya istri dan anak-anak kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya kota kita, bukan hanya bangsa dan negara kita, tapi 220 negara merasakan hal yang sama. Hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan keresahan, hidup penuh dengan kekhawatiran, saudara. Sulit kita untuk beraktivitas, jangan lagi untuk melaksanakan kegiatan. Untuk ibadah saja kita sulit, sampai-sampai kita takut. Jangankan untuk salat, bersalaman saja kita takut, saudara. Bahkan saat ini kita berada dalam satu keadaan, bukan hanya musola kita, bukan hanya masjid kita. Saat ini kita tidak bisa untuk berdatang berkunjung ke makam Rasulullah. Kita tidak bisa berziarah ke makam Nabi Yuna Muhammad. Kita tidak bisa bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kita hidup dalam satu zaman keadaan yang penuh dengan kesulitan, sempit hidup kita, saudara. Kenapa Allah turunkan ini? Demi Allah, Allah turunkan wabah ini bukan untuk membinasakan umat manusia. Demi Allah, Allah turunkan wabah ini bukan untuk menghancurkan dan mematikan manusia, tapi Allah turunkan ini semua. Allah hanya ingin memberikan ultimatum kepada kita. Allah hanya ingin memberikan satu peneguran, peringatan kepada kita dengan datangnya wabah corona ini. Allah hanya ingin menegur dan memperingati kita bahwa dunia ini ada yang punya, bahwa dunia ini ada yang miliki, bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Jangan engkau lupakan kepada Sang Pencipta dunia. Saudara, maaf kalau saat ini ada doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah. Kita jangan seuzon kepada Allah. Kalau saat ini ada doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah, kalau seandainya saat ini kita jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jauh lebih baik kita introspeksi kepada diri kita. Mungkin masih terlalu banyak kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang tidak kita laksanakan dan kita kerjakan. Sementara larangan-larangan Allah seringkali kita kerjakan dan kita lakukan, saudara. Terakhir, kata Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, tahukah kalian apa yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah? Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, kultum annal mauta haqqun.
walam tasta'idu lahu. Kalian sering berkata bahwa kematian itu adalah benar, tapi kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Saudara-saudara, siapapun kita, bagaimanapun dan betapapun kita, berapapun banyak harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan dan kedudukan kita, apapun status sosial kita, kita pasti akan kembali kepada Allah. Karena Allah sudah menandaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan Rasulullah pernah memberikan sebuah ilustrasi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian adalah seperti pintu dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian itu, saudara. Hari ini saja perjalanan waktu begitu cepat untuk kita, saudara. Hari sudah berganti dengan minggu, minggu sudah bertukar dengan bulan, bulan pun sudah berubah dengan tahun. Tanpa kita sadari, saat ini kita sudah memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Mungkin secara bilangan kita bertambah, saudara. Kemarin kita 50 tahun, tapi tahun ini kita sudah 51 tahun. Kemarin umur kita 60 tahun, mungkin saat ini kita sudah 61 tahun. Secara bilangan umur kita bertambah, tapi ketahuilah jatah hidup kita kepada Allah adalah semakin berkurang, saudara. Jadikan tahun baru ini sebagai sebuah pintu gerbang untuk kita melangkah menuju ridha Allah, memperbaiki diri kita. Apa artinya panjang umur kalau seandainya penuh dengan dosa dan maksiat, saudara? Jauh lebih baik kita tidak sampai 70 tahun, tidak sampai 80 tahun, tapi kematian kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya kita hidup panjang umur tapi penuh dengan dosa dan maksiat? Sebagai penutup, saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu ilustrasi, satu gambaran bahwa ada 3 kelompok manusia yang amat sangat dibenci oleh Allah. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Begitu tandasnya Nabi mengatakan, kata Nabi Muhammad, salasatun, ada 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, di mana 3 kelompok manusia ini dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakihim, Allah tidak akan terima daripada taubatnya, wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak mau melihat orang itu, walahum azabun alim, bahkan Allah sangat benci kepada mereka, diberikan dengan azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi Muhammad, saykhun zani, orang tua yang masih suka berbuat dosa, orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Sudah putih rambutnya, sudah payah jalannya, gemetar tangannya, tapi tidak pernah melangkah ke masjid, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah berzikir kepada Allah, masih asik dengan dosanya, masih asik dengan maksiatnya. Orang yang seperti ini Allah murka, Allah benci dengan orang itu. Allah tidak mau berjumpa, Allah tidak mau bertemu, Allah tidak akan ampuni, walahum azabun alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih, saudara. Yang kedua, Allah benci wa malikun kadzab, pemimpin yang pendusta, pemimpin yang mengkhianati amanah rakyatnya, pemimpin yang hanya bisa mengumbar-umbar janji tapi tidak pernah mau menepati janji-janjinya. Demi Allah, pemimpin yang seperti ini la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan mau bicara dengan mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau bertemu dengan mereka, walahum azabun alim, Allah akan berikan azab yang amat pedih kepada mereka. Sekarang mungkin mereka bisa tertawa, sekarang mungkin mereka tersenyum di atas penderitaan rakyat, tapi nanti yaumal qiyamah wa malikun kadzab, pemimpin yang pendusta amat sangat dibenci oleh Allah. Wa aidul mustakbirin, dan yang ketiga yang dibenci oleh Allah adalah orang yang miskin tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kuncinya, saudara. Insya Allah wabah ini akan diangkat oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan pintu keberkahan kepada kita.
Allah janji dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jikalau saja penduduk bangsa ini, jikalau saja penduduk negeri ini, mereka mau beriman, bertakwa, bertobat kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun di bumi. Mari saudara, momentum tahun baru ini kita jadikan sebagai sarana untuk bertobat kepada Allah. Siapapun kita, dari rakyat yang paling terkecil sampai presiden sekalipun, bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari gubernur, para menteri, rakyat yang akan jelata, semua kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan kekuasaannya Allah bimbing kita, Allah tuntun kita untuk bisa meraih menuju ridha Allah Subhanahu wa taala akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamallahul malikil allami zilzalani wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in. Wardallahu ala arba'ati khulafa'i rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan
واجعلنا يا الله من الراشدين، واجعلنا يا الله من الشاكرين، واجعلنا يا الله من الصابرين، واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. اللهم اختم بالخيرات آجالنا، وحقق بفضلك آمالنا، وسهل لبلوغ رضاك سبلنا، وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واذكروا على نعمه يزدكم، وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله أكبر.